Baik, selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Fernando Karilteki dengan NIM 24320059. Saya dari kelas B. Ya, di saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul domain kognitif siswa. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar, saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerjaan surga, di saat ini hambamu akan membawakan materi. Begitu Tuhan berdatang, Tuhan sertai hambamu ini agar bisa membawakan materi dari awal hingga berakhir dengan aman, damai, dan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, doa hambamu adalah nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Pelajaran kita hari ini adalah domain kognitif siswa. Domain kognitif adalah salah satu dari 3 dominan dalam taksonomi pembelajaran. Selain efektif dan psikomotorik, domain ini berfokus pada kemampuan mental, intelektual yang mencangkup pengingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Dengan kata lain, dominan ini mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan proses berpikir dan penalaran. Ya, jadi itu adalah pengertian dari domain kognitif. Ada seorang psikolog pendidikan asal Amerika, dia bernama Benjamin Bloom, yang terkenal dengan karyanya dalam mengembangkan taksonomi pendidikan. Dia membagi dominan kognitif ke dalam 6 level kemampuan yang berurutan, yaitu yang pertama, pengetahuan. Ya, pengetahuan ini maksudnya itu mengingat informasi dasar yang telah dipelajari. Yang kedua itu pemahaman, itu memahami arti dari informasi yang dipelajari. Yang ketiga itu aplikasi. Aplikasi itu menerapkan informasi dalam konteks yang berbeda. Dan yang keempat, analisis. Analisis itu menganalisis informasi dan hubungan antar bagian. Yang kelima, sintesis. Itu artinya itu menggabungkan informasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi itu menilai informasi dan membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, jadi itu adalah 6 kemampuan kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Ya, dan ada juga 3 teori pendidikan dan psikologi yang berkaitan dengan dominan kognitif siswa, antara lain adalah yang pertama itu teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif siswa berlangsung dalam 4 tahap. Utama yang pertama itu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap menunjukkan kemampuan berpikir dan yang lebih kompleks dan abstrak. Misalnya pada tahap operasional formal, siswa mulai mampu berpikir abstrak dan melakukan pemecahan masalah. Baik, dan teori yang kedua itu teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal. Maksud dari teori ini adalah menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial di mana mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Itu seperti guru atau teman sebaya. Ya, dari teori ini merujuk pada jarak antara kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan dengan bantuan. Ya, jadi itu adalah maksud dari teori kedua. Dan yang ketiga, teori ketiga itu
teori konstruktivisme. Ya, maksud dari teori ini yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh seperti Piaget dan Brunner menyatakan bahwa siswa mengembangkan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Kondisi siswa berkembang seiring mereka aktif terlibat dalam proses belajar dan memecahkan masalah. Ya, jadi materi tentang domain kognitif siswa ini sangat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Pemahaman tentang tingkat-tingkat kognitif yang telah disebutkan memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Selain itu, peran dominan kognitif juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Maksud dari aspek yang pertama ini dengan melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang merangsang kemampuan analitis dan evaluatif. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini akan berguna dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu adalah maksud dari teori yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Itu adalah maksud dari teori yang pertama, aspek yang pertama. Dan aspek yang kedua itu pembelajaran yang lebih bermakna. Maksud dari aspek ini adalah pembelajaran yang melibatkan sebagai tingkat kognitif mulai dari mengingat hingga mengevaluasi akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menghafal informasi, tetapi juga mengolah dan mengaplikasikannya. Ya, jadi itu dari maksud dari aspek yang kedua, yaitu pembelajaran yang lebih bermakna. Itu maksud. Dan aspek yang ketiga itu adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Maksud dari aspek yang ketiga ini adalah pada level sintesis dan evaluasi dalam taksonomi Bloom, siswa diberi kebebasan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi baru. Hal ini mendorong siswa untuk lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan ide-ide baru. Ya, jadi itu adalah maksud dari tiga aspek tersebut. Ya, dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dominan kognitif siswa. Itu faktor yang pertama, usia dan tahap perkembangan. Dan faktor yang kedua, lingkungan belajar. Faktor yang ketiga, metode pengajaran. Faktor yang keempat, motivasi siswa. Ya, kita membahas dulu yang pertama. Faktor yang pertama itu usia dan tahap perkembangan. Ini maksud dari faktor yang pertama ini adalah perkembangan kognitif siswa dipengaruhi oleh usia dan tahap perkembangan mereka. Siswa yang lebih muda mungkin belum mampu berpikir abstrak seperti siswa yang lebih tua, sehingga pendekatan pengajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Ya, jadi itu adalah maksud dari faktor yang pertama, itu usia dan tahap perkembangan. Ya, jadi faktor yang kedua itu lingkungan belajar. Ya, maksud dari faktor yang kedua ini adalah lingkungan yang kaya akan rangsangan kognitif seperti adanya sumber belajar yang membangun interaksi sosial yang mendukung tantangan. Sesuai dengan tingkat beragam interaksi sosial yang mendukung dan sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa akan mendorong perkembangan dominan kognitif siswa. Dan jadi itu adalah maksud dari faktor yang kedua, yaitu lingkungan belajar. Dan yang ketiga, faktor metode pengajaran.
Maksud dari faktor ini adalah metode pengajaran yang variatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan diskusi kelompok dalam merangsang perkembangan kognisi siswa dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Ya, jadi itu adalah maksud dari faktor yang ketiga, yaitu metode pengajaran. Dan faktor yang keempat itu motivasi siswa. Maksud dari faktor ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat mempengaruhi seberapa baik siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Siswa yang termotivasi akan lebih aktif dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan terlibat dalam pembelajarannya. Jadi itu adalah maksud dari motivasi siswa, itu faktor yang keempat. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dominan kognisi siswa. Jadi kesimpulannya, dominan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan siswa. Pemahaman yang baik tentang taksonomi Bloom dan teori-teori perkembangan kognisi siswa lainnya dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dominan kognisi siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan tidak mengembangkan kemampuan intelektual siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi demikianlah materi yang saya bawakan hari ini, yang berjudul domain kognisi siswa. Jadi itu materi yang saya bawakan dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri aktivitas mengajar kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, karena sudah membimbing saya dari awal mengajar hingga berakhir dengan aman, damai, dan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, berikanlah agar apa yang saya ajarkan ini dapat saya pahami dan mengerti, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih.